Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Tutus kepada Ibu Tutus SPD di Persilahan. Kami terima kasih yang luar biasa kepada PT Cipta Stana Cendekia karena sudah menerima kami yang sangat luar biasa, dan kami mohon maaf sebanyak-banyaknya karena mengalami keterlambatan yang luar biasa karena tadi di tempat yang kedua betul-betul kami out of range dari kami, jadi 1,5 jam. Sebenarnya harus jam 11 keluar dari kantor, kita 1:30 keluar karena tadi ada atraksi ya, jadi kita mau ngekat kan tidak mungkin, jadi kita turun aja instansi yang kedua. Jadi benar-benar tadi anak-anak juga antusias, juga yang atraksi dari sana juga ini, jadi ya insya Allah ini memang jadi dirugikannya di sini ya Bapak, yang menunggu dari tadi jam 2 ini nampaknya jam 3, jadi benar-benar luar biasa. Mohon maaf, mudah-mudahan silaturahminya tidak terputus sampai sini. Dan harapannya ini informasi Bapak, untuk kami sebenarnya membawa 102 siswa, hanya yang satu siswanya tadi ada kebablasan, mungkin salah jalan, ini sekarang sampai suhat. Jadi ini kami mulai dulu pembukaan, mungkin nanti bisa menyusul di tengah sesi materi. Selanjutnya harapannya karena ini adalah perusahaan yang kami tahu selama ini adalah tempat penitipan, bukan tempat penitipan pada pelatihan pada saat LKS nasional, LKS apa di sini ya. Jadi yang juara-juara biasanya itu perumahan atau dosen dari PT Sarana Cipta Cendekia. Jadi baru tahun ini kami menyasar ke sini Bapak kemarin. Biasanya kami ke Pasuruan Pandaan, baru kali ini dari sini. Alhamdulillah ini bertemu langsung dengan para akuntan atau para yang luar biasa di bidang akuntansi. Jadi nanti anak-anak diharapkan ayo silakan tanya proaktif, diberikan kritis ya, yang kritis, sehingga kalian nanti pulang dari sini membawa ilmu yang banyak. Hari ini adik-adik sekalian akan melaksanakan kunjungan industri di 3 lembaga sekaligus. Jadi walaupun satu kali jalan, walaupun satu atap, nanti adik-adik akan melaksanakan kunjungan industri di 3 lembaga sekaligus, karena di satu tempat ini terdapat 3 instansi atau 3 entitas gitu ya. Yang pertama, adik-adik nanti mungkin akan saya dampingi, untuk kami dari PT Cipta Sarana Cendekia. Ya, yang kedua ada di sini ada juga kantor akuntan publik. Ya, kantor akuntan publiknya izin prakteknya atas nama Bapak Abdul Ghani dan rekan. Kebetulan di sini masih dalam lingkup project office saja karena kantor pusatnya berada di Jakarta. Kemudian yang ketiga adik-adik sekaligus berarti kalau datang ke sini berarti datang kunjungan industri juga ke kantor konsultan pajak. Ya, kantor konsultan pajaknya izin prakteknya atas nama Dr. Andes Agus Sambodo, SH BKP dan rekan. Nah, kebetulan beliau juga aktif sebagai Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Malang. Jadi 4 tempat sekaligus kamu datang, Sekretariat IKPI, KAP, sama ke PT Cipta Sarana Cendekia. Biasanya teman-teman yang datang seperti ini kami ucapkan salam selamat datang ke rumah SMK. Kenapa saya sebut kenapa saya berani atau saya mengklaim ya, ini self proclaim bahwa tempat ini adalah rumah SMK karena alhamdulillah perusahaan ini PT Cipta Sarana Cendekia ini dijalankan 90% itu semuanya lulusan SMK. Yang bukan lulusan SMK itu cuma saya sama kakak yang di belakang itu yang pakai rompi, pakai face jeans, yang bawa kamera, nah pakai kemeja putih. Hanya kita berdua yang bukan lulusan SMK, sisanya semua lulusan SMK. Bahkan lulus SMK langsung saya rekrut untuk kerja di sini, baru kita kuliahkan. Jadi memang
perusahaan ini dijalankan mayoritas semuanya anak SMK, dan kita sangat dekat sekali dengan dunia vokasi, terutama pendidikan SMK. Mulai kapan Pak? Mulai 16 tahun yang lalu mungkin. Jadi tahun 90-an ya, kamu bahkan belum direncanakan ada. Di sini sudah jalan, ya sudah bekerja sama dengan SMK-SMK di Jawa Timur. Dan alhamdulillah sekarang bentuknya sudah Indonesia. Jadi nanti mungkin saya akan berkenalan satu persatu siapa aja yang akan mendampingi kalian selama di sini. Harapan saya nanti mudah-mudahan dari sekalian pulang bisa dapat wawasan baru. Karena saya nggak akan ngomong akuntansi yang macam-macam. Ya, karena saya tahu orang dalam kondisi capek, kemudian habis perjalanan AC pasti kan dingin dan hujan-hujan ini sudah asam lambung mulai naik. Ya, jadi kita nggak akan ngomong yang berat-berat, nanti kita ngomongin yang santai-santai aja. Tapi mudah-mudahan tetap bawa manfaat buat kita semua di sini. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan kunjungan industri kali ini berjalan lancar. Saya ucapkan nanti terima kasih kepada Bu Tulus dan tim yang mengajak adik-adik ini supaya kita bisa bertemu dan sharing kepada. Jangankan akuntansi lembaga dan pemerintahan, mereka yang pintar SMP-nya, matematikanya jos, nilai matematikanya 100 gitu ya. Lalu dengan bangganya dia bilang setelah mendapatkan masukan-masukan informasi, ambil SMK. SMK itu jalurnya bekerja melanjutkan wirausaha. Kalau masuk SMK, ambil akuntansi. Kenapa? Lapangan kerjanya banyak. Ya, pasti laku, gitu kan? Itu kan yang masuk ke ini kan, gitu ya. Nanti yang realitanya seperti apa saya kasih tahu. Nah, mereka yang awalnya nilai matematika bagus aja, ada nggak yang waktu SMP pintar matematika gitu ya, terus masuk ke SMK, ambil akuntansi, kelas 10 aman. Aman dong. Daring lagi kan? 15 menit daring, sisanya kan baring. Waktu kelas 11 habis upacara masuk kelas, ketemu mapel-mapel produktif akuntansi, pulangnya sampai rumah nutup pintu, rebah di kasur, lihat langit-langit kayak yang salah jurusan. Karena akuntansi itu ngitungnya mungkin cuma 30%, 70%-nya apa? Logika ya. Ya, persamaan dasar akuntansi kamu bisa, bikin laporan keuangan kamu pasti bisa. Kenapa angkanya bisa kita hitung pakai kalkulator? Saya sekarang sudah tidak pernah hitung angka. Yang hitungkan mereka, saya tinggal tanda tangan. Enggak, biasa, enggak sombong. Cuman cerita. Kenapa demikian? Karena ini kalau aku boleh ngomong ya, kurikulum kita set yang lama itu yang alhamdulillah sekarang sudah dirubah dengan Merdeka Belajar. Kurikulum kita set yang lama itu sama kayak kamu belajar akuntansi, masuk SMK ngambil jurusan akuntansi, itu sama kayak kita baru kenalan. Sore ini kita baru kenalan, terus pipimu tak lulus. Mau nggak? Nggak akan ada orang yang mau toh? Ya itu yang kamu hadapi. Dan jangankan kalian, bapak ibu pun merasakan. Saya tahu betapa sumpahnya bapak ibu, terutama memasuki kelas 11, yang terutama ini mata pelajarannya, saya sebut aja ya. Nih, komputer akuntansi, integrasi antara spreadsheet ya di kelas 10, kemudian pindah ke komputer akuntansi, sementara siklus manualnya masih belum jalan. Akhirnya komputer akuntansinya sambil ngajarkan manual. Waktu sampai kelas kamu belajar manual, istilahnya di Mayo pakai bahasa Inggris lagi. Nah, kenapa? Kok langsung pusing? Itu luar biasa ya, karena memang semuanya perlu banyak perbaikan. Nah, tugas kami di sini memang itu. Jadi kita meluruskan kayak tadi kurikulum yang kurang pas itu kita sinkronkan dengan sekolah, dengan industri kayak gitu. Nah, yang kedua, yang mungkin saya kelompokkan yang kedua jadi satu aja ya. Yang masuk SMK-nya bukan karena keinginannya sendiri. Goyang belum ini? Kelas 11 ini kenapa kalian? Oh, dari awal sudah goyang? Masya Allah. Luar biasa sekali ya semangat kalian itu hidup. Sudah goyang dari awal. Dari kelas 10 kamu udah goyang. Hei, dengarkan saya. Kalian tidak sendiri. Kenapa? Karena kalau saya boleh bilang one out of
of 10 ya, jadi 1:10 perbandingan mereka yang memang mau masuk jurusan akuntansi, yang 9-nya atau 10-nya dari perbandingan itu memang bukan karena keinginannya sendiri. Tapi bukan berarti yang Anda pelajari, yang kamu pelajari selama 3 tahun nanti di sekolah, selama 3 tahun ini akan sia-sia. Kenapa? Kamu berada di lingkup, saya boleh ngomong ya, kamu berada di lingkup keilmuan yang itu bisa kita aplikasikan kemanapun. Sama seperti tadi Adi bilang, ya kita bisa settle dimanapun selama kamu punya kemampuan dasar akuntansi. Ya wes, istilahnya apa ya, persamaan dasar itu ya all you have to know. Itu kamu paham persamaan dasar, nanti apapun usaha yang kamu jalankan, apapun perusahaan yang kamu tempati, apapun bagianmu, apapun divisimu, akuntansinya masih akan dipakai. Bahkan tadi saya nanya sama Mas Indra, saya tadi nanya sama Miss Vianda, akuntansinya kepake nggak waktu sekolah? Indra D3 perpajakan di Brawijaya, pajaknya kepake nggak? Kepake Pak. S1 akuntansi, kepake nggak? Kepake. Kenapa itu terpakai? Bahkan ketika mereka punya passion, ketika mereka punya dorongan, ya, there is something to drive them forward. Dia punya dorongan untuk melakukan sesuatu kayak media sosial, gitu ya. Miss Vianda itu sosial media spesialis saya. Mas Indra itu yang berhubungan dengan semua tampilan visual kita. Dia punya hobi di situ dan jadi passion. Akuntansinya baru kepake. Kenapa? Karena kita lembaga yang basicnya accounting sama perpajakan. So semua konten pasti akan lewat di manajernya ya. Jadi mau gak mau dia harus punya kemampuan akuntansi. Dan kemampuan kita kalau sekarang dialihkan, kamu belajar pasti dicekokin tuh sama era industri. Sekarang bukan 4.0 lagi, 5.0 bahkan 5.1 gitu ya. Sekarang semuanya terdigitalisasi. Justru itu pasar buat kita. Whatever you do, ilmu akuntansinya pasti kepake.